berdiskusi lah dengan kami ya, bahwa saat itu memang kejadiannya mengagetkan klien kami karena debt collector ini memang datang ke rumah dan klien kami merasa bahwa memang tidak pernah ada sangkutan hutang gitu loh dengan orang, tapi tiba-tiba didatangi oleh debt collector ya. Mungkin nanti disampaikan cerita kronologisnya. Silakan Pak. Ya, Oke, terima kasih ya. Menanggapi untuk yang video beredar, jadi benar minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5 klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari satu unit kendaraan Land Rover atau Range Rover begitu ya, karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget begitu ya, dan di situ juga ada anak-anak. Jadi memang klien langsung mengabarkan kami dan ya itu fakta yang terjadi gitu. Jadi memang ada tunggakan dari RSO untuk Land Rover tersebut. Mungkin kita sebut inisialnya ya, RSO ya. Oh, udah berapa kali bang tunggakan itu kalau tahu? Nah, kalau itu detailnya nanti mungkin bisa ditanyakan ke RSO. Bang, mungkin ada pengancaman saat didatangi oleh debt collector itu? Kalau untuk pengancaman sih sejauh ini tidak ada. Cuman kan begini, unit ini bukan atas nama klien kami. Dan unit ini juga diperoleh di luar dari masa perkawinan begitu ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya harusnya. Jadi ini bisa kita bilang debt collector ini salah sasaran begitu loh. Ya. Oh, berarti karena alamatnya yang sama ditujukan atau kami rasa untuk alamat tidak. Untuk alamat tidak. Jadi emang mungkin ada informasi yang salah atau seperti apa ya, kami juga kurang paham. Tapi yang pasti di sini kami mau mengkonfirmasi bahwa benar video yang beredar itu benar. Nggak tahu, klien kami tidak tahu. Ya, saya tunjukin dulu ya videonya ya. Belum. Sorry. Jadi gini, kawan-kawan, jadi kenapa sampai saya sampaikan ke teman-teman media, karena kejadian ini satu mengagetkan klien kami dan semua isi orang di rumah klien kami. Yang pertama, klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud dan kedatangan itu juga sempat komunikasi dengan klien kami menyatakan bahwa mobil itu memang dibeli itu setelah masa pernikahannya selesai. Jadi setelah putusan cerai baru mobil itu ada. Nah, mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Ya. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Dan itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami, dan klien kami terganggu sekali gitu. Maksudnya ya itu urusannya yang bersangkutan, kenapa ke kami. Nah, saya juga sudah komunikasi dengan pihak lawyernya RSO gitu ya. Nah, saya komunikasi, saya bilang, ini gimana kok ada ini. Nah, itu mungkin nanti bisa diklarifikasi, silakan lah ya. Tapi prinsipnya kami tidak menuduhkan bahwa dia tidak bayar atau tidak ya. Yang pasti ada kedatangan debt collector. Biasanya debt collector datang kan suatu hutang yang memang sudah terlewatkan, mungkin ya saya nggak tahu lah apakah itu miss dari pihak debt collector bank dengan pihak yang bersangkutan. Saya tidak mau memberikan kesimpulan apapun, tetapi itu faktanya. Dan kami juga berpesan bahwa sepertinya ada pihak yang pengen sengaja rumah klien kami didatangi gitu, karena informasi dari debt collector mobil itu ada di tempat klien kami gitu. Bahkan sempat di video itu klien kami bilang, silakan Pak, lihat aja di rumah gitu. Sempat, dan menurut kami klien kami cukup baik ya, sampai disuruh masuk di dalam. Kalau kita seharusnya yang seperti itu ngapain, orang kita nggak pernah berutang, suratnya pun memang mereka ada surat tugas kita lihat, tapi yang dicari sudah tidak ada di situ gitu. Ngapain lagi gitu kan. Tapi niat baik klien kami ya sudah, silakan dilihat. Nah, tapi jujur itu mengagetkan klien kami. Kenapa? Pertama kaget karena dia mengambil cicilan lagi terhadap mobil lain. Itu kan memang haknya dia setelah perceraian, tapi kenapa harus masih disangkutkan ke kita lagi gitu, klien kami lagi. Itu sudah saya konfirmasi ke pengacaranya, ya pengacaranya mungkin sedang koordinasi, saya nggak tahu juga ya itu. Tapi kami keberatan dengan hal itu. Pinjamannya ya jadi gini, kuasa yang diberikan ke debt collector ini itu RSO.
untuk menagih kepada pihak yang namanya RSO. Jadi bukan ke klien kami, bukan ke Sarwenda, bukan. Dan alamatnya pun nggak ada alamat di rumah itu, tapi kenapa bisa sampai ke rumah tempat tinggal klien kami gitu. Lalu ditanyalah ke debt collector, mana iya kata asistennya katanya gitu ya, tapi apa kata siapalah itu katanya ada di rumah ini. Itu yang menurut kami, loh kok jadi kenapa diarahkan ke klien kami gitu. Di klien di rumah itu ada anak kecil, dan itu maaf ya, debt collector itu juga datang menurut saya nadanya nggak baik-baik aja gitu ya. Nadanya sepertinya di akhir-akhir video tuh saya lihat ada penekanan gitu. Nah jadi itu menurut saya ya jangan sampai terulang lah ya. Saya berharap ini menjadi pelajaran juga gitu ya, jangan sampai ini kan sudah selesai ya, hubungan mereka sebagai suami istri sudah nggak ada lagi, dan mobil itu pun kalau nggak salah juga dibelinya setelah perceraian ya, jangan lagi dikaitkan gitu ya, apalagi sampai debt collector datang, itu anak kecil juga melihat mendengar orang teriak kan psikologisnya juga pasti terganggu. Ya kalau saya tebak saya nggak tahu ya, tebak-tebakan ya dia menuliskan siapa kan gitu. Bisa jadi asistennya ataupun siapanya gitu, manajernya ya kan, tapi ya masa setelah cerai dia malah nuliskan itu, kayaknya menurut saya enggak lah. Iya. Cuma yang lucu kenapa diarahkannya ke situ gitu. Sedangkan alamatnya pun kita cek ya di surat itu bukan di alamat yang di rumah itu, tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Ini kita juga khawatir ada apa ya gitu ya. Gitu. Tapi Itu belum ada komunikasi sama sekali bang antara RSO sama klien abang sendiri pada Ini klien kami memang sudah berkomunikasi dengan pihak RSO, tetapi pihak RSO melemparnya bahwa hubungi pengacara saya gitu. Sehingga dari pihak Sarwenda juga ya sudah kalau gitu menghubungi saya juga. Jadi antara lawyer dengan lawyer saya sudah sampaikan ke Bang Minola pada saat itu. mobilnya tapi ada bang? Saya sih nggak lihat ya, tapi menurut keterangan Bang Minola ada di bengkel. Ya saya nggak tahu ya apa Bang Minola sudah koordinasi, tapi ya itu disampaikan pada saat pertemuan dengan saya. Berarti memang ada ya bang mobilnya, bukan hanya oknum yang cuman modus aja ingin masuk ke rumah. Ya saya nggak tahu ya, tapi terkonfirmasi kok dengan pertemuan saya dengan Bang Minola ya. Datangnya itu mau nagih utangnya atau mau narik mobilnya atau gimana? Ya sepertinya menarik mobil, karena kalau debt collector tuh harusnya dia tagih, kalau nggak bisa mobil ditarik kan gitu. Itu jadi satu kesatuan kan gitu. Pihak debt collector yang datang mungkin berapa orang jumlahnya? Dua orang. Oh, 2 orang. 2 orang. Kedatangannya jam berapa bang maksudnya? Sekitar jam 5 sore. Hari Jumat gitu ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 minggu lalu ya. Bang, kan maaf bang, kondisi klien abang dengan RSU kan lagi ramai sebenarnya, terus ada kasus ini. Nah, mungkin indikasinya menurut abang arah mana nih bang, kok bisa tindak Ini, sengaja kah bang itu bang? Gini, sengaja atau enggak mungkin? gini kekhawatiran ya. Kekhawatirannya adalah kenapa sampai nggak bisa sampai ditarik ya kan, karena kan kemungkinannya kan karena tidak bisa lunasi gitu ya kan, karena sampai datang karena tidak dibayarkan kan gitu. Nah saya khawatir apa ya, setelah perceraian ini kan ada hak dan kewajiban kan ya kan, ada hak dan kewajiban, ada kewajiban juga yang sebenarnya masing-masing pihak harus dilakukan ya. Saya khawatir berpengaruh ke situ juga Ya, itu pasti. Jadi sejak terakhir kedatangan itu ya kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang pastinya kalau memang tidak ada hubungannya dengan klien kami berhak kok untuk tidak menerima siapapun yang datang ke kediamannya. Klien kami sudah cukup baik seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Kris, bahwa masih diizinkan untuk masuk, masih didengarkan maunya apa gitu ya. Tapi ketika sudah jelas bahwa itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, dan kendaraan tersebut juga bukan atas nama klien kami, jadi ya langkah pertama yang kami lakukan terhadap klien kami mengimbau untuk nextnya tidak usah dikasih masuk, gitu aja.